ada yang sepi nih. Tapi bukan kuburan. Lagian sih orang perawatan kok malah gatel-gatel. Mendingan kamu panggil om kamu aja, Gi. Kan lumayan tuh dapat uang tambahannya kan? Jaga omongan kamu ya, Kak. Aku nggak kayak gitu. Lagi semua orang juga udah tahu kok kalau misalkan salon kamu tuh plus. Lepasin Karina. Iya kamu dong lepasin, orang dia dulu datang salon aku kok. Gak bisa, Bu Iput sama Bu Yeni itu kesini karena promosi aku. Lepasin! Lepasin! Wah, apaan sih nih? Gue tuh kemari pengen rileks. Kalau kayak begini nih badan gue sakit semua, tahu? Kalau kalian kayak gini teh pelanggan kalian teh bisa pada kabur atuh. Tahu loh. Lu punya utang pinjol. Saya nggak pernah ngutang sama siapapun kemanapun, apalagi pinjol, Pak. Udah lu nggak usah banyak alasan. Lu bayar sekarang atau baru rusakin di barang-barang. Ibu-ibu ini kalian kenapa kayak gini? Aduh Maya, ya teh awak ibu teh main remuk ya tuh nyari tarik-tarik. Aduh jangan namanya nyeri ya teh. Iya nih ay. Kita aja belum tahu mau perawatan apa, mau pilih salon yang mana. Udah ditarik-tarik aja macam kayak tambang begono. Bagus kagak putus di tangan gua. Udah gini aja ibu-ibu. Mendingan dibagi. Bu Iput di tempatnya Mbak Karina, Bu Yeyen di tempatnya Mbak Adelia. Gimana? Ay, sebenernya mah atuh ibu temung pisah sama Yeyen mau nyatanya nyalon berdua gitu. Pasti. Tapi kumaha daya tuh daripada kalian teh perang gitu. Ya udah deh, aku sama si Karina wae. Ya udahlah, kita setuju aja Put. Antar masing-masing kita sepil tuh. Nu endos ini mah mana yang paling mantap, begono ya? Oh ya udah tuh, dadah Yeyen. Nah, Ayo aku Karina. ada yuk. Udah yuk Yuk, let's go. Ya eleh. Adel, salon lu abis direnovasi bagus bener ya? Ini mah pasti pelanggan-pelanggan pada betah di mari. Iya, justru itu tujuannya saya renovasi, Bu Yeyen. Ini Bu Yeyen mau di perawatan apa? Apa ya? Kayaknya gue di masker aja deh. Lu lihat tuh muka gue. Berasa kisut mengkerut begono. Kayak kain satin kena setrikaan. Gue kecapean mikirin kampung mari nih. Bisa aja. Gimana kalau saya rekomendasiin Bu Yeyen ini ambil paket bundling. Jadi nanti ditotok wajah, dimasas, terus sama si masnya juga bikin fresh. Komplit bener. Menarik banget ini. Tapi murah pan ya? Gampang itu mah Bu Yeyen. Cakep. Yuk. Ya udah yuk. Sini. Akhirnya aku tuh bisa tahu gimana kalau Adelia sama Karina mereka tuh udah saingan. Karena yang aku dengar-dengar selama ini mereka tuh udah saingan, udah musuhan dari SMK dan mereka tuh kayak kursus kecantikan dan ini tata rambut gitu loh pokoknya. Semua disaingin sama mereka. Bener-bener heran deh. Aku sih sempat dengar itu ya. Kan? Tapi masa iya sih mereka ribut gara-gara cowok? Iya, tapi katanya peperangan mereka itu dimulai karena Adelia itu deket dan akhirnya nikah sama cowok yang namanya Rustam. Padahal Rustam ini tuh mantannya Karina. Nggak banget deh, masa harus ributin masalah itu gara-gara cowok? Apa nih maksudnya? Kok berasa lagi disindir ya? Kan dulu aku sering saingan sama dia kalau soal Zidan sama Atar. Tapi nih ya Mai, kalau menurut kamu nih, kita nih berteman, contoh nih kita berteman, terus kita ribut gara-gara cowok, tapi kita buka usaha tuh sebelah-sebelahan. Yang ada aku sih males ya ketemu sama kamu. Ya iya, ini
Kenapa jadi kayak nyindir gitu ya? Kamu menyuarakan hati kamu, Kak. Hah? Nyindir? Bukan maksud. Kok nyindir sih jadinya? Tahu. Maksud aku ya kayak nggak mungkin lah kita ribut terus kita mau ketemu. Ya oke. Aku sih bakal cari tempat lain. Ya. Gini udah. Kita balik lagi ke Adelia sama Karina. Yang jelas Adelia itu buka salon duluan. Terus salonnya dari kecil sampai gede kayak sekarang. Tiba-tiba si Karina buka salon. Ya Allah. Malik. Yang bener aja dong. Siang ibu-ibu Yayasan Nuramanah. Lagi ngomongin apa sih kalian? Seru banget. Aduh, bapak-bapak, maaf ya, jangan terlalu kepo sama urusan wanita. Ya udah, ini kalian pasti mau ke yayasan kan? Ini pas banget nih, aku lagi mau nganterin makanan buat anak-anak. Bareng aku aja yuk. Kita berdua naik motor kamu. Ya mana muat, Malik. Ya nggak apa-apa lah, Maya kan bisa duduk di belakang ya. Kamu... Emangnya aku anak kecil apa? Ya udah, kalau gitu aku bakal tuntun motor aku dari belakang. Kalian jalan aja di depan ya. Udah. Gini ya, daripada ribet. Ini kamu sama Malik aja nggak apa? Aku baru inget banget nih kalau aku ada urusan lain. Udah, bye kalian semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sekarang apa alasan kamu? Saya tuh sebel banget tadi sama Adelia. Bu Iput lihat sendiri kan tadi. Emang dia tuh sengaja banget mau ngerebut Bu Iput sama Bu Yeyen. Padahal kan kalian udah lewat salon saya duluan. Olo, atuh padahal mah tadi teh kita bukan mau perawatan. Cuman mau lihat-lihat doang sebenarnya mah. Iya emang dasarnya tuh si Adelia tuh emang nyebelin banget. Rasanya ya, tadi saya pengen jam. Aduh, bapak sana tuh Karina kamu teh. Kalau kerja teh jangan sambil ngomel-ngomel. Iya, maaf ya, maaf. Masker ya Bu Yeyen. Karina, dengekeun atunya. Ibu teh cuci rambut teh gitu biar fresh gitu, biar pusing teh hilang gitu. Ini mah bukan stresnya yang hilang, yang ada otak ibu teh bisa hilang juga kacabut sama kamu gitu gara-gara dijambak-jambak. Kamu teh jangan galak-galak, nanti nggak ada yang mau datang lagi ke salon kamu kalau kayak gitu. Sial, aku malah diomelin. Tapi aku harus baik-baikin dia biar gak ember keluarga. Maaf ya Bu Iput ya, ini pelan-pelan oke? Atau gini aja deh, kalau saya kasih diskon member 10%, tapi Ibu Iput bilang ke warga-warga sini ya, suruh mampir ke salon saya, oke? Bener nama ibu teh Korea mah atuh balik deui ka teh kapok. Tapi ya udahlah atuh. Yain aja. Iya, tapi kamu teh jangan galak-galak atuh, biar pelanggan kamu teh henteu kabur. Enggak kok, enggak galak. Nih dipijit lagi ya. Tuh gimana Bu Yeyen? Ya elah. Yeyen berasa kayak bayi yang baru brojol ke dunia ini. Fresh banget ya kan. Rontok tuh semua aura mistis sisa-sisa drama kampung mari. Iya lebih fresh ya kan? Nah karena Bu Yeyen mau member di sini, Adel kasih diskon 10% buat Bu Yeyen. Cius. Ajib bener. Kalau begitu ya, gue bakal promoin nih salon lu sama Warkamsi. Mereka pasti demen deh perawatan di mari. Makasih ya Bu Yeyen. Kamu kenapa sih ya mukanya manyun gitu? Ya gara-gara kamu tadi barusan ngeselin. Kamu gak kasihan apa sama Maya? Dia pergi berangkat sendiri ketemu sama donatur. Terus aku pulang sama kamu naik motor. Loh, tapi kan tadi aku udah ngajakin bonceng 3. Kebiasaan deh. Aduh, iya. Ini makanan ya? Itu makanan buat anak-anak yayasan, Ay. Iya, ya ampun, makasih ya. Tapi ya pokoknya nggak boleh kayak gitu lagi. Kalau misalkan cuma aku sendiri atau Maya sendiri nggak apa-apa deh kamu ngajakin untuk bareng. Tapi kalau ada aku sama Maya kan nggak enak jadinya. Iya, ya udah. Aku nggak gitu lagi janji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enggak, kamu juga, Lik. Saya padahal nggak janjian, Ay.
bisa bareng terus ya? Ini saya mau kasih makanan buat anak-anak yayasan. Wah, pas banget, Ri. Anak-anak pasti bakal seneng banget hari ini dapat makanan banyak. Masya Allah. Rezeki untuk anak-anak. Makasih banyak ya, Fahri. Sama-sama. Ternyata niat aku buat nyenengin anak-anak yayasan keduluan lagi sama Malik. Kenapa ya? Sikap Aini ke Malik bisa lebih lepas dibandingin sama aku. Gara-gara Adelia nih ya, aku jadi diomelin sama Bu Iput. Awas aja ya, bakal aku balas tau gak? Aduh. Aduh. Kamu nggak apa-apa? Karina, kamu yang keserempet motor tadi ya? Iya mas, aduh kaki aku sakit banget. Aku bantu kamu berdiri ya? Iya pelan-pelan ya mas. Iya, sorry. Kalung itu? Iya mas, ini kalung yang kamu kasih ke aku. Masih aku pakai. Kenapa kamu masih pakai kalung itu? Itu kan kalung imitasi. Iya mas, soalnya kalung ini banyak banget kenangannya. Dan berarti banget buat aku. Makanya sampai sekarang masih aku pakai. Ya udah, kaki kamu masih sakit? Iya, aduh sakit banget nih mas. Aku antar kamu pulang ya, naik mobil aku. Iya mas, tapi pelan-pelan ya. Iya, ayo. Aduh. Sorry ya. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam mas. Gimana hari ini? Happy? Happy? Maya, mau ini dong, blow rambut. Oh boleh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dani ngapain kesini? Ini kan salon cewek. Iya tahu, Mai. Cuman kan kalau udah malam, terus Rustam udah balik kantor, boleh kan terima pelanggan cowok? Iya bener. Oh, gitu. Oh iya, ini rambutnya nanti mau dicuci, di blow curly gitu. Oke? Ya, Mai, gue juga mau cuci rambut. Gue duluan ya. Kepala gue udah pusing banget nih, Mai, mikirin negara, Mai. Duluan siapa? Biar pusingnya hilang, gimana kalau pijit aja? Pijitan kan bisa bikin pusing hilang. Wah, boleh deh. Udah lama nggak pijit nih. Loh, emangnya sejak kapan di sini ada pijit cowok? Baru-baru ini kok, Mai. Jadi Mas Rustam ini baru dapetin sertifikasi refleksi. Jadi mulai sekarang setiap malam atau setiap hari libur, Mas Rustam pegang pijat laki-laki. Oh, baru tahu. Ntar aku bantuin promosiin ya ke teman-teman yang lain biar mereka pada tahu, pada pijat di sini. Ya udah yuk kita mulai. Ya udah. Cuci dulu ya. Gimana? Sini. Wih. Tiduran Tapi aja, tiduran. Tunggu sebentar ya, aku mau lihat dulu. Kita mulai dari kepala ya. Iya, kepalanya aja, gue Ya. dulunya. Relax ya. Iya. Bentar. Iya. Lu tahu kagak? Kemarin itu gua habis dari salonnya Adelia. Seger bener. Ih, pelayanannya oke banget. Tempatnya nyaman. Gua aja sampai meremelek begono. Gua saranin nih lu pada nih. Mumpung masih ada promo, lu pada ke salon Adelia dah. Olo Yen, nyahok itu mah atuh ibu teh mending ikut kamu aja ke salon si Adelia daripada di salonnya si Karina nu aya teh kalah lieur sirah ibu teh. Oh, Atuh rek tuh nyeri kumaha ay. Si Karina teh kerjanya sambil ngoceh-ngoceh, dia teh nggak suka eta gibahin si Adelia gitu. Rambut ibu teh sampai dijambak-jambak, bukan nyeri leg, iya mah kalah nyeri hulu. Astagfirullahaladzim.
Ya udah, emang udah paling benar kalau mau ke salon itu salonnya Adelia aja. Apalagi si Rustam tuh udah bisa mijit. Nah, ibu-ibu nih bilangin sama ibu-ibu yang lain. Bisa tuh kalau mau nyalon ajak suaminya buat nemenin. Ya kan sekalian dipijitin. Lu kok bisa tahu? Iya, soalnya semalam saya habis dari sana sama si Maya. Nah, saya dipijitin sama Rustam. Nah, Maya dicuciin rambutnya sama Adelia. Sama diapain gitu rambutnya. Luar biasa si Dani. Jadi lu kemarin sama Maya nyalon date begono. Ih, roman-romannya lu udah bisa move on tuh dari Aini begono. Sahabatnya sendiri lu. Giling digebet. Jadi bener Dan, selama ini kamu diem-diem suka sama Maya. Enggak, aku nggak ada ngomong kayak gitu. Emang kamu dengar ngomong gitu? Jangan dipercaya nih Bu Yayan. Kalau percaya sama Bu Yayan, musik namanya. Nggak apa-apa lu move on dari Aini daripada lu jadi Jonas seumur hidup. Apaan Jonas? Jomblo ngenes. Mau lo? Astagfirullahaladzim, kagak. Mending saya jomblo daripada nggak dapet Aini. Mas, Sayang, ada lagi nggak yang mau aku bersihin? udah Mas, makasih ya. Kamu udah mau bantuin aku di salon. Ini padahal weekend loh, kamu tuh bisa istirahat di rumah. Kamu juga pasti capek kan ngantor? Sayang, capek aku itu akan hilang kalau ngelihat senyuman kamu. Bisa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Farid. Mas. Iya bener. Ini aku lagi bantu-bantu istri. Pas lagi weekend kayak gini aja bisanya kan. Kamu ada apa? Mau kemana? Enggak, saya dikabarin tadi sama Dani. Katanya di sini lagi ada promo massage. Oh iya bener. Aku yang mijitin. Oh. Ya udah kita masuk yuk. Oh bentar aku ambil ini dulu. Oke. Yuk. Mari Mbak. Iya. Ibu silakan mau nyalon ya Bu ya? Ayo mari masuk. Iya, ayo. Kenapa salon Adelia makin rame aja sih? Lihat aja, aku nggak bakal biarin kamu hidup enak terus dan selalu menang dari aku, Adelia. Assalamualaikum, Ay. Waalaikumsalam. Aku kemarin sempat beliin ini buat kamu. Salon Adelia sekarang jualan voucher. Jadi gini ceritanya, kemarin kita nggak sengaja papasan, terus tiba-tiba dia nawarin aku voucher itu. Ya, aku pikir kan selama ini kamu capek banget tuh ngurusin yayasan. Sekali-sekali kamu harus istirahat lah, Kamu kok ketawa sih? Enggak apa-apa. Kamu tuh lucu ya. Aku? Kamu tahu gak sih, semenit sebelum kamu datang, sebenarnya aku udah ada pikiran mau massage di tempatnya Adelia. Karena aku tuh ngerasa capek banget. Terus tiba-tiba kamu datang ke sini ngasih aku voucher salon Adelia. Kok bisa pas gitu ya? Dan kamu tuh gak pernah berubah dari dulu. Karena aku selalu tahu apa yang kamu butuhin dan selalu bisa nebak apa isi pikiran kamu kan? Bukan itu. Kamu tuh dari dulu gak pernah berubah karena kamu selalu tukang maksa. Nyatanya emang kamu selalu tahu apa yang aku butuhin dan apa yang aku pikirin, Mali. Gimana Bu Ibu, jadi nggak ke salonnya Adelia? Ya jadi atuh ada nih, tapi henteu ayeuna nanti aja. Yang ini nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Roman-romannya. Nih Ari Maya tuh seger bener dengan penampilan rambut barunya yang kriwil-kriwil begono cucok banget ya. Makin hurung herang gitunya. Bukan kriwil itu, namanya apa namanya? Curly. Curly. Iya, jadi kemarin itu habis treatment di salonnya Dania. Itu mah udah kita bahas dari pagi juga. Satu kampung udah tahu, itu mah udah tenang aja. Kalau kalian teh habis nyalon ngedet gitu. Apaan? Bentar, Bu Ibu.
Kagak ada ceritanya saya bilang salon-salon ngedet. Hah? Saya kan cuma pergi bareng doang sama Maya ke salonnya. Saya mijit, Maya gituin rambut. Apa salon ngedet? Nggak ada. Bohong, Maya, kagak ada gua ngomong gitu. Jadi kamu mah. Kalau gua keker-keker nih. Apa? Lu berdua tuh cocok sebenarnya, Satu, sama-sama jomblo, Pan. Keduanya, sama-sama kalau lagi menemukan orang yang mau di-PDKT-in begono, pasti bertepuk sebelah tangan begono. Gimana atuh kalau kita jadikan aja mereka Yen? Apa? Dikasih kapal terbaru kitanya. Jadi kapal damai. Cakep. Alias Dani dan Maya. Kumaha? Apaan sih? Gak ada kapal-kapalan. Bareng-barengan sih. Bareng deh Dani. Romannya kompak bener. Kalian mau nyalon ya? Sini. Pas banget aku lagi ada promo 10%. Kalau kalian tuh post di medsos, terus juga ada kalau misalkan kalian ambil treatment 2, gratis cuci blow. Yuk, mau? Nih, dicek dulu. Yuk. Terima kasih banyak, tapi hari ini kita lagi mau masas. Oh, di salon aku juga ada kok. Yuk. Sorry ya, kita udah bikin janjian di salon Adelia. Ih, ngapain di salon Adelia? Orang rame gitu, capek ngantrinya. Ih. Soalnya kemarin kita dikasih voucher, jadi ayo. Kalau gitu kita masuk dulu ya. Insya Allah lain kali kita bakal mampir ke salon kamu. Mari, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa sih semua orang tuh milih Adelia? Nyebelin banget. Nah, enak nih mas, seger. Waalaikumsalam. Fari, kamu habis treatment? Masa ini sus, depan tuh. kamu mau perawatan ya? Ini siapa? Ini pacar kamu ya? Aduh, kalian cocok banget sih. Yang satu ganteng, yang satu cantik. Bukan pacarnya, teman kecil maksudnya gitu. Dulu deket pas kecil doang ya, cinta, monyet. Oh, kirain pacaran ya. Tapi nggak apa-apa loh, siapa tahu kan. Nih contohnya aku sama Mas Rustam itu dulu temen SMK dan akhirnya kita berjodoh. Ya siapa tahu kalian yang teman masa kecil bisa jadi calon jodoh juga. Aku di sini mau mulai mau cobain treatment baru. Sebenarnya bundle ini sih masas. Aku pengen coba masas kayak Bu Yeyen. Oh, kamu sekalian perawatan rambut aja, Ay. Nggak apa-apa, aku tungguin kok. Sayang, mereka romantis banget ya. Kayak aku dulu waktu ngerayu kamu. Iya, kamu emang pinter banget ngegombalnya ya. Melihat Adelia, aku jadi keinget vision aku. Tapi aku nggak mungkin ngobrolin ini sama dia sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai. Ih, kayaknya ada yang punya rambut baru nih. Iya. Gimana, bagus nggak kira-kira menurut kamu? Iya, bagus kok. Oh ya, Dilihat-lihat kayaknya ini kalian berdua deket banget. Malah semakin deket. Gak pernah misah gitu. Emangnya kenapa sih, Mai, kalau kita deket? Kan dari awal aku balik ke kampung ini emang tujuannya buat ketemu dia. Oh, ya nggak apa-apa. Cuman mau nanya aja kok. Sebentar, aku ada urusan lain. Pas itu. Bentar.
sih ngomongnya kayak gitu di depan Maya, kan nggak enak, kok malu. Oh ya, salahnya di mana, Ai? Aku kan cuma jujur aja. Emang perhatian aku semuanya buat kamu. Iya, kamu tuh kalau jawab dari dulu emang gak pernah berubah ya. Canda terus. Ya udah. Ya udah, kenapa masih di sini sih? Emangnya aku nggak boleh di sini? Ya terserah, tapi kenapa sih ngeliatin terus kayak nggak ada kerjaan lain aja? Ya, halo Karina. Oh, kamu yang kirim kue ini ke aku. Kamu gak usah repot-repot. Seharusnya aku yang kirim kue ini ke kamu. Iya, Pak Rahul. Makasih ya, Pak, atas kuenya. Sudah diterima dengan baik kok. Mau lagi teleponan sama siapa? Ini manajer aku. Dan dia ngasih aku kue. Ini kok dia bisa tahu sih kue favorit kamu? Itu mungkin karena kita udah kerja sama bareng, jadi setiap aku ulang tahun, dia suruh asistennya untuk beli kue kesukaan aku di kantor. Tinggal beli aja. Pagi Adelia. Udah rapi, cakep bener. Mau kemana dah? Ini mau ke kampung sebelah, ada yang mau home service, dia yang booking. Adelia, lamun gitu mah atuh Iput oge mau booking ya buat minggu depan gitu, mau dia home service juga sama kamu. Gue juga, ya. Boleh, siap Ibu. Nanti chat aja ya mau kapan dan jam berapanya. Ada permisi dulu ya. Siap. Lancar-lancar ya. Ya, Assalamualaikum. Salam, hati-hati ya. Yes, mantep tuh. Dani, Iya? kamu nggak mau pijit plus-plus gitu di tempatnya Adelia? Astagfirullahaladzim. Emang ada? Hah? Maksudnya, masa sih Adelia ada pijit plus-plusnya? Ya, namanya juga plus-plus. Nggak semua orang tahu gimana. Ih, kamu teh ngirinya sama Adelia. Idih, Oga ngapain iri sama Adelia? Lagian ya, saya tuh dengar sendiri waktu saya beli alat-alat salon. Jadi ada cowok yang cerita pengalaman pijit plus-plus di tempatnya Adelia. Masa iya? Iya. Asal ente mungkin atuh. Kalau 2 Juli udah percaya, aku yakin gosip ini bakal makin nyebarnya. Lama-lama warga pasti bakal percaya kalau salonnya Adelia tuh nggak bener. Malik serius banget. Dia ngeliat apa sih? Sampai senyum-senyum sendiri kayak gitu. Apa Malik lagi deket sama cewek lain ya? Udahlah, nggak usah mikir macem-macem. Lagian kalau dia deket sama cewek, terus kenapa Aini? Apa sih pegang-pegang? Lepasin deh. Nah, sih pegang-pegang tangan terus. Ngomong tinggal ngomong kali. Bukan kayak gitu, Ai. Tapi kok kamu sombong banget, nggak ada nyapa-nyapanya, main lewat aja. Ya gimana mau nyapa ya? Kalau misalkan ada orang lagi fokus banget main handphone, ya nggak enak juga lah aku kalau mau ganggu. Sayang banget, Ai. Padahal aku seneng tau kalau diganggu. Apalagi kalau sama kamu. Kamu tuh lagi mau kemana sih sekarang? Aku mau ke salonnya Adelia. Jadi aku antar aja ya. Ini ke salonnya bareng aku. Ya, udah ada temen ya. Ya udah deh, kalau gitu aku duluan ya. Udah. Kamu mau ke salonnya Adelia juga, Mai? Enggak. Cuma lewat doang. Rasain aku tipu. Makanya jangan pamer kemesraan mulu depan aku, Aini. Kamu ke salon sana, pura-pura jadi mau pijit plus-plus. Jangan sampai gagal. Oke.
Karina? Ya, halo, ada apa Karina? Mas, maaf banget Mas. Aku mau ngasih tahu sesuatu sama kamu. Tadi aku ngeliat Adelia tuh nerima tamu cowok gitu. Tapi kayaknya bukan cowok dari kampung ini deh. Setahu aku, bukannya Adelia nggak nerima tamu cowok ya kalau lagi sendirian. Aku tuh ngeliatnya nggak cuma sekali doang, Mas. Karina, kamu nggak salah lihat kan? Iya, Mas. Sebenarnya aku nggak enak sih bilang sama kamu. Cuma aku lihat sendiri, Mas. Ya, aku nggak mau aja kamu tuh ketipu sama muka polosnya Adelia gitu. Oke, makasih infonya. Aku langsung ke tempat Adelia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adel. Sudah masuk, Ay. Gimana? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya sih aku datang ke sini ada yang mau aku tanya ini yang. Boleh dong. Kamu mau nanya apa? Kamu lagi pakai pinjaman bank gitu nggak atau pinjaman apapun? Kamu tumben nanya kayak gitu. Kenapa? Oh, nggak apa-apa. Aku penasaran aja karena kan setiap orang yang punya usaha itu biasanya ada pinjaman dari bank atau pinjaman dari siapa. Oh, kamu mau buat usaha juga ya? Kalau aku buat usaha salon ini, aku nggak pinjam-pinjam kemanapun, Ay. Karena aku takut nanti kalau aku nggak bisa bayarnya gimana. Apa aku dapat vision Adelia kayak ditagih debt collector gitu ya? Mbak Adelia, katanya di sini bisa pijat plus-plus ya? Mau dong? Berapa tarifnya? Astagfirullahaladzim, Mas ini ngaco ya? Di sini nggak ada yang kayak gitu-gituan. Amit-amit ya. Justru di sini cuman nerima pelanggan cewek aja. Kalau misalnya ada pelanggan laki-laki, itu nunggu suami saya pulang. Saya nggak tahu ya Mas ini dapat info dari mana. Malah duduk sih. Keluar Mas, ngapain sih duduk di sini? Pergi dari sini. Keluar ya, ini udah baik-baik kok ngomongnya Mas. Lepasin nggak? Lepas. Adel, apa-apaan ini? Lu siapa? Antri dong, kan keduluan yang booking buat pijat plus-plus. Diri lo. Di sini nggak ada ya yang begituan. Adel, aku nggak nyangka ya kamu bisa-bisanya terima cowok macam ini di sini. Enggak kayak gitu ceritanya, Mas. Aku yang ngeliat sendiri, tiba-tiba bapak ini masuk minta pijit plus-plus sama Mbak Adel. Gak usah belain dia. Emang kamu tahu selama ini dia bawa pelanggan cowok apa enggak? Ya elah, malah drama. Kalau kayak gini, mending dari awal jangan nawarin, Neng. Kamu kenapa gini sih, Del? Emang selama ini aku support kurang? Dasar istri nggak tahu diuntung. Itu kenapa tuh pada berebut-rebut di dalam? Ada apa ya? Ulu, jangan-jangan teh ada masalah gitu di jero. Kalau kayak gini, mending dari awal Itu suaranya Mas Rustam ya? Kayak marah-marah gitu. Duh, pasti ada sesuatu tuh. Mas, udah Mas. Dengerin aku dulu Mas. Gua. Ya udah. Jangan pernah kesini lagi. Kamu pikir istri saya apaan? Ay, kamu percaya sama aku kan, Ay? Ay, aku nggak kayak gitu, Ay. Aku percaya sama kamu kok. Jangan-jangan ya, itu laki-laki kayaknya kegatelan. Menggodain Adelia, jadi pantas aja lakinya marah. Apa mungkin ya ini ada hubungannya dengan pijat plus-plus yang Bu Yayan ceritain? Lu jangan sekate-kate lu kalau ngomong. Itu berita bukan dari mulut gue. Nah,
Karina yang nyampein. Gua cuma memperpanjang info aja. Belum tentu benar loh itu. Tapi bisa jadi bener sih Bu, apalagi mereka kan bukan warga kampung sini. Siapa tahu emang diundang khusus. Soalnya Adelia nggak mungkin kan undang bapak-bapak sini. Tuh kan, betul apa yang saya bilang, Bu Yayan, Bu Iput. Emang pasti tuh gara-gara pijet plus-plus. Please angkat dong Mas. Nggak diangkat sih. Kok teleponnya sekarang di-reject sih? Ih. Aku nggak nyangka banget ya Mas, kalau yang digosipin sama warga itu beneran. Pantesan aku tuh punya feeling gak enak gitu. Makanya aku langsung ngabarin kamu Mas. Dan keputusan kamu untuk nggak angkat telepon dari dia bener kok. Bisa-bisanya dia buka jasa kayak gitu. Aku yakin Mas Rustam udah mulai masuk dalam jebakan. Tinggal ngerebut aja. Mas, gimana aku mau jelasin sama kamu sih kalau telepon aja kamu matiin kayak gini? Udah Mas, kamu gak usah pulang dulu ya. Aku yakin kalau misalkan kamu pulang yang ada nanti kamu pasti ribut. Gimana kalau kamu tidur di sini aja? Gak apa-apa kok. Enggak. Aku bisa nginep di hotel atau di tempat temen aku. Aku aja marah sama dia itu gara-gara cowok. Masa aku nginep di sini? Mas, aku kan kenal sama kamu udah lama. Kamu kan juga gak bakal macem-macem. Gak apa-apa kok, kamu bisa tidur di rumahku. Ada kamar tamu kok, jadi pasti aman, ya kan? Mbak, ini semua pesanannya udah komplit ya? Oh, Ada iya. sampo, krim bat, dan krim pijat juga. Iya. Makasih ya. Oh iya Mas. Mas kalian mau nganterin paket buat salon Adelia ya? Iya, benar. Mbak Delia juga mesen barang yang sama kayak Mbak. Cuma kayaknya salonnya belum buka, Mbak. Apa ini saya taruh depan salonnya aja ya? Gini. Tadi sih Adelia minta tolong saya buat ambilin paketnya. Karena dia lagi ada urusan. Terus dia nelfon saya pokoknya minta tolong diambilin paketnya. Tapi nggak ada info ke saya, Mbak. Mungkin Adelianya lagi sibuk kan, lagi banyak urusan. Udah, Mas tenang aja. Saya tuh sahabatan sama Adelia dari SMK. Jadi pasti aman lah, bakal saya kasih. Yaudah, kalau gitu ini barang saya titip ke Mbak. Ya Pak hilang juga kalau saya taruh di depan. Iya. Udah, makasih Mbak ya. Saya permisi ya. Aku bakal sabotase produk-produk ini. Kita lihat aja gimana reaksi orang-orang pas pakai produk ini. Bukannya produk langganan aku, kok salesnya nggak nungguin aku datang ya? Pantesan udah jam segini. Pasti salesnya buru-buru. Gara-gara kelamaan nunggu Mas Rustam nih.
bentar lagi salon kamu bakal tamat, Del. Dan pelanggan kamu pastikan bakal pindah ke aku. Kamu masih ingat kan tempat rapat tempo hari yang aku ketemu sama donatur? Kita bakal ke kafe sana. Oke. Tapi kamu udah pastikan ini berkasnya lengkap semua? Udah lengkap semua? Yaudah. Kenapa? Oh, lah. Cuma pakein kamu helm. Kok bengong gitu sih? Ayo. Iya, yuk. Mas, kamu tenang aja. Nggak akan ada orang yang lihat kita kok. Aku jadi ngerasa deja vu gitu deh. Dulu kan kita sering banget jalan berdua kayak gini waktu kita pacaran. Aku jadi nggak enak deh, karena aku ngelaporin soal Adelia, hubungan Mas sama Adelia jadi nggak baik gini. Ya mungkin Adelia nggak bermaksud untuk menerima tamu cowok tanpa bilang sama Mas. Ya nggak sih? Ya, tapi terserah Mas sih mau maafin atau enggak. Kamu nggak perlu minta maaf kok. Aku yang harusnya terima kasih sama kamu. Karena kamu udah kasih tahu aku, dengan begitu aku tahu apa yang terjadi di belakang aku. Dan aku juga berterima kasih lagi sama kamu karena kamu masih berpikiran positif ke Adelia. Dan kamu nggak sama sekali dendam sama dia. Padahal kamu habis berantem sama dia. Ya Mas, kalau soal kalah saing usaha mah aku biasa aja kok. Asal nggak kalah saing soal percintaan aja. Maksud kamu, Kar? Kamu masih sayang sama aku kan? Masih ada aku di hati kamu kan, Mas? Ya walaupun kamu udah menikah sama Adelia. Kar, Oh, oke. Aku ngerti kok. Aku paham kalau misalkan kamu udah gak sayang sama aku lagi. Aku cuma... Kar, maafin aku. Aku gak nyangka setelah aku nyakitin kamu dengan nikah sama Adelia, kamu masih sebaik ini. Aku gak tahu harus bilang apa lagi. Tapi... nanti malam aku datang ke rumah kamu ya. Serius, Mas? Oke. Ini sambil nunggu didiemin 30 menit, aku pakai ini ya. Baunya kok agak beda ya dari biasanya. Tapi perasaan aku aja kali ya. Assalamualaikum. Hai. Maya. Udah duluan aja Maya. Mau perawatan apa ibu-ibu? Kali ini gue mau empes mas, begono. Bisa? Bisa. Ibu-ibu mau apa bu? Kalau iput mah atunya hoyong dilulur wae gitu. Bisa dong Win. Langsung ke situ aja Bu Iput tuh duduk dulu ya. Gue langsung boboan nih. Gantian tenang. Iya. Iput dianya. Sini bisa Bu Yen. Tunggu sebentar ya Bu Yen. Ini dulu. Nah.
Ini sekarang Bu Iput dipijat dulu ya. Setelah dipijat, nanti Bu Iput ganti pakaiannya pakai handuk, habis itu kita lulur. Siap. Mendingarin aku pijitan kamu teh, Adelia. Aduh. Adel, Dan? malam-malam gini ngapain? Masih di luar aja? Iya, soalnya tadi habis beres-beresin salon, lumayan agak banyak kerjaannya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Kenapa tuh tangannya? Gatel? Enggak Dan, enggak, ini nggak apa-apa kok. Ya udah deh, kalau gitu saya langsung pamit pulang dulu ya. Iya, Yeah. makasih ya Dan. Iya. Kenapa tiba-tiba tangan aku gatel banget ya? Hai, ini dong mau minta dokumen yang buat besok ketemu sama donatur. Kayaknya besok aja deh, Mai. Soalnya kan juga udah malam. Ya kalau misalnya besok ya beda dong, Ai. Aku gimana mau ngafalinnya? Emangnya langsung masuk di otak kayak gitu kan enggak. Masa bingung ngomongnya depan klien kan nggak mungkin. Ini kenapa tiba-tiba rambut aku gatel-gatel kayak gini sih, Ai? Ih, gatel-gatel. Ih, baru habis krimbat, Ai. Apaan sih? Ini kan aku baru habis krimbat. Coba kamu cek deh, mendingan dia kenapa gatel-gatel merah atau ada apa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada, bersih kok. Ih, seriusan. Beneran bersih. Ya mungkin itu efek obatnya kali, cuman rambut kamu tuh tadi pas kecium bau baju abis di laundry kurang enak deh. Oh ya udah deh, besok paling aku kesana kali ya kalau masih gatel ya. Malam, Tam. Kamu Malik kan, temennya Aini waktu ke salon? Iya, iya. Tam, perasaan ini bukan rumahnya Adelia deh yang Aini kasih tahu. Ngapain di sini, Tam? Aku ketemu klien di sini. Ya udah, aku permisi dulu ya, buru-buru soalnya. Oke. Mas Rustam, Mas dompetnya ketinggalan, Mas. Rin, Rustamnya baru aja pergi. Oh, kok cepet banget ya, udah ngilang. Kamu suka bareng sama ini kan? Iya. Gimana kalau dompetnya dititipin sama aku aja? Oh, boleh kalau kamu nggak keberatan. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Karina, jadi dia klien yang dimaksud Rustam. Tapi kenapa mereka ketemuan di rumah berduaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Malik. Malik ada apa ya? Tumben malam-malam datang ke rumah. Iya, maaf, permisi. Ini aku mau nganterin balik dompetnya Mas Rustam. Dompet Mas Rustam? Kok bisa ada di kamu? Jadi tadi aku sempat ketemu sama Mas Rustam. Mas? Malik? Dompet aku ya? Wah, makasih banyak ya. Aku kira jatuhnya di mana. Tadi bukannya Mas Rustam jalan kaki ya? Oh iya, tadi aku bawa mobil, cuman aku parkir di minimarket. Ya, aku sebelum cari dompet ini, aku ambil mobil dulu. Lain kali hati-hati ya, Mas. Takutnya pas dompetnya jatuh nggak sadar, malah jatuh ke tempat yang salah. Makasih ya. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, aku minta maaf ya. Karena beberapa hari ini aku selalu marah sama kamu dan aku cemburu sama kamu. Tapi aku ngelakuin itu semua karena aku cinta sama kamu.
Adele, ini aku mau nanya ke kamu, kenapa ya setelah aku krimbat di tempat kamu, tiba-tiba rambut aku tuh jadi gatel-gatel gitu loh, terus panas banget, perih. Iya, gue juga nih. Lu liatin muka gue pada merah begini nih. Udah gatel panas lagi. Sana tuh eta teh bahu ibu teh jadi araratu, ieu teh marerang kieu kunaon atunya Adel? Loh, kalian juga jadi gatel-gatel setelah treatment di sini? Lu kagak salah ngasih krim kita, Pan. Oh, bener pisan eta teh. Kita teh gatal-gatal na teh bisa barengan kitunya. Jangan-jangan mah aya nu salah di treatment kamunya. Atau jangan-jangan kulit kalian nggak cocok sama krimnya. Kan ada juga tuh kulit yang sensitif. Waduh, nggak, selama ini aman-aman aja. Tiba-tiba kita semua gatal-gatal kayak gini. Jangan-jangan kamu ganti krim ya, jadi krim yang murahan. Ah, bener tuh. Itu juga nih. Udah, ibu-ibu, mendingan kita cek dulu kepastiannya. Kita periksa dulu, jangan asal tuduh kayak gini. Iya, selama ini saya pakai bahan yang nggak aneh-aneh kok, Bu. Tapi kenyataannya, setelah perawatan di tempat lu nih, muka gue belang-belang merah begini. Oh, sayangnya pokoknya nama aku udah tanggung jawab. Bisi iput goreng patut kita kumaha goreng udeg kieu nya. Bu, sering-sering mampir ya. Oke, salon kamu bagus banget ya, pelayanan juga oke. Nanti aku sini lagi ya. Ada yang sepi nih, tapi bukan kuburan. Lagian sih, orang perawatan kok malah gatel-gatel. Mendingan kamu panggil om kamu aja, Gi. Kan lumayan tuh dapat uang tambahan, ya kan? Jaga omongan kamu ya, Kar. Aku nggak kayak gitu. Lagian semua orang juga udah tahu kok kalau misalkan salon kamu tuh plus. Aduh, gak omongan kamu ya. Aku nggak berhak ngomong kayak gitu. Kamu jangan asal tuduh. Aduh, sakit tau gak? Mbak, ini kenapa sih? Udah stop, Mbak, jangan berantem. Jawab, apaan sih kayak anak kecil aja nyerang-nyerang. Sakit tau gak? Sabar, Mbak, jangan emosi. Ini duluan nih, nyerang aku sakit tuh. Jaga omongan kamu ya. Ya, Mbak, udah diomongin baik-baik aja ya. Mbak. Astagfirullahaladzim. Akhirnya usaha aku berhasil juga. Bikin salon Adele jadi sepi. Makan tuh Parma. Assalamualaikum, Del. Waalaikumsalam, Dani. Nih, gue baru sempet motong rambut. Potongin rambut gue ya. Nah, potongnya ala-ala opa Korea gitu. Bisa kan? Gimana ya, Dan? Biasanya yang pegang pelanggan cowok itu kan Mas Rustam. Aku biasanya cuma pegang pelanggan cewek doang. Ya, Del, tolongin deh, Del. Gue cuman ada waktu sekarang doang nih. Keburu gondrong, tolongin ya. Mas Rustam kan lagi di luar. Coba aku minta izin dulu ya. Iya, tolong deh, Del. Halo Mas Rustam. Mas, ini aku cuma mau bilang sekarang di salon ada Dani. Terus dia pengen banget potong rambut karena waktunya cuma ada sekarang katanya. Boleh deh, Tam. Boleh. Ya udah, ya. Makasih ya, Mas. Gimana, Del? Boleh kan? Gimana? Iya, dan kata Mas Rustam boleh. Ayo, duduk situ. Jadi Dani opo-opo Korea. Kenapa masih ada pelanggan sih yang datang ke salonnya Adelia? Aku harus ngelakuin sesuatu nih. Sebentar ya Dani, saya lihat saklarnya dulu. Gila, udah terang ya.
Astagfirullahaladzim. Ini kok potongnya pendek banget ya? Ya Allah, beneran nih panjang banget nih kepotongnya. Aduh, Dani, maafin ya, ini nggak sengaja, Dan. Ya aduh, ini mah bukan jadi opa Korea. Ya Allah, kenapa ada aja sih masalah aku akhir-akhir ini? Ya, iya. Ini bagaimana ceritanya, Bu Yeyen? Masa rambut saya jadi begini sih? Gimana saya mau saingan sama Malik, sama Fahri? Kan udah gua kate, jangan lagi lu potong rambut di tempat Adelia. Lu ngeyel sih lu. Ini namanya jambul katulistiwa, keren banget. Siap. Kamu lagi lu. Model rambut apa ini, Dan? Keren banget. Keren, pala lu pitak. Dari mana lu ngeledek gua maksud lu? Terobosan baru, Babang. Malik, Hai, kamu di sini? tenang aja, Ay. Aku nggak ngapa-ngapain kok. Jadi aku kesini mau konfirmasi aja. Tadi Dani tantrum gara-gara habis dari salon sini rambutnya berantakan. Oh iya, sebenarnya itu juga yang pengen aku tanya sama kamu, Del. Kenapa para warga di sini treatment di tempat kamu tuh gatel-gatel katanya? Dan potong rambut juga hasilnya nggak maksimal. Itu dia, Ay, aku juga nggak tahu kenapa. Akhir-akhir ini salon aku tuh jadi banyak banget masalah. Rasanya aneh banget. Biasanya aku pakai produk yang seperti biasa itu aman. Terus untuk soal Dani, jadi pas Dani potong rambut di sini, tiba-tiba meterannya itu turun, jadi mati lampu. Padahal nggak pernah loh kayak gitu, Ay. Kok bisa kayak gitu ya? Tapi kalau menurut aku sih apa? Coba kita cari tahu dulu ya dari produk-produk yang kamu pakai untuk treatment. Sebentar ya. Nih, ini produknya. Ini baunya emang nyengat gini ya? Iya, emang baunya agak beda sih dari biasanya. Tapi aku baru dapetin produk itu dari sales langganan aku, Ay. Kira-kira kamu masih ada produk yang lama nggak ya? Produk yang sama tapi stok lama gitu. Yaudah, sebentar sini aku cari dulu ke belakang ya, kalian tunggu. Syukurlah ini masih ada produk yang lama. Oh, ini baunya jauh beda daripada yang tadi. Ini warnanya juga beda loh. Tuh. Kok aku nggak sadar ya? Tapi masa iya sih pihak supplier ini ngasih barang yang beda sama aku? Jangan-jangan ini sabotase, Del. Udah, untuk sekarang kamu cek dulu semua produk yang masuk ke salon ini. Pastiin itu udah sesuai sama standar salon kamu selama ini atau belum. Oh, ternyata begitu ya ceritanya. Ih, sebenarnya mah gue juga pengen banget ke salon Adelia. Kalau denger cerita lo begini, rada mendingan dah tuh gue kagak deg-degan lagi, ya Pan? Bener pisan atuh Yen, lagiannya si Adelia teh orang nate baik gitu. Jadi henteu mungkin dia teh ngelakuin hal-hal yang nggak baik. Makanya Bu, sekarang Adelia tuh bener-bener kasihan banget. Semenjak kejadian itu salonnya jadi sepi sekarang. Tapi masa iya sih kalau salon Adelia itu ada yang sabotase begono? Jangan-jangan eta teh anu sabotase salona si Adelia teh si Karina, soalnya teh salon mereka teh kan berdekatan gitu. Ibu-ibu, kita nggak boleh suzon dulu sama orang. Kan kita belum tahu, kita belum punya bukti yang pasti. Berarti kita teh harus cari bukti. Nah, ini kita kudu investigasi namanya, begono, ya Pan? Mas, aku jadi bingung deh. Kenapa produk yang datang itu beda ya? Padahal aku nggak request untuk dapetin produk yang beda sih dari salesnya. Atau ada kesalahan sama salesnya kali? Kayaknya enggak sih, Mas. Tapi kok aku ngerasanya kayak ada yang nggak suka sama aku ya, Mas? Kalau memang kamu berpikir kayak gitu, gimana kalau kita tutup aja salon kamu?
kamu ngomongnya kayak gitu sih, Mas? Ya maksud aku itu kan kalau memang ada orang yang nggak suka sama kamu, aku takut kalau kamu kenapa-napa. Lagian juga di kampung ini udah ada salon Karina kan? Dan orang-orang kampung sini bisa ke salon Karina aja. Kok kamu kesannya kayak ngedukung usahanya Karina ya? Aku jadi mikir, saingan aku di bisnis salon ini kan cuman Karina kan? Apa jangan-jangan selama ini apa yang terjadi di salon aku itu ulahnya dia? Kok gitu sih kesimpulannya? Kenapa kamu mulai nuduh dia? Ya aku nggak kepikiran siapa-siapa lagi. Kalau emang ternyata apa yang terjadi dari salon aku itu ulahnya dia, terus gimana? Lagian kenapa sih Mas kamu nyuruh aku untuk tutup salonnya? Kamu kan tahu passion aku tuh di salon. Aku juga bisa dapetin uang sendiri dari salon itu. Ini nih aku nggak suka sama kamu. Orang ngiranya aku nggak ngasih uang yang cukup buat kamu. Emang selama ini kurang? Padahal salon kamu itu juga udah sepi kan? Sebenarnya sih aku kasihan ya sama Adelia. Dia buka salon tapi ada aja cobaannya. Justru ya, aku tuh curiganya malah sama Karinanya. Soalnya kan mereka saingan. Ya takutnya aja kan bisa jadi. Tapi Bu Iput sama Bu Yan juga ngomongin hal yang sama sih. Ya kan? Iya, sama seperti yang kamu pikirin. Bentar. Sebenarnya ini Rustam, Adelia sama Karina tuh hubungannya apa sih? Oke, mereka tuh ada love history. Ya singkatnya aja ya. Rustam itu pernah pacaran sama Karina. Tapi Rustam malah nikahnya sama Adelia. Udah gitu. Kamu kenapa tiba-tiba nanyain kayak gitu? Kamu ada yang kamu pikirin, kamu curiga karena sesuatu? Kamu tahu banget sih aku lagi mikirin sesuatu. Kenapa? Emangnya ada sesuatu yang mencurigakan? Aku mikirin kamu, Ay. Apaan sih? Bercanda aja terus. Physical attack ya? Attack ya. Tapi nggak serius, aku tadi kepikiran sesuatu. Aku sempat ngeliat Rustam keluar dari rumahnya Karina. Serius, demi apa? Terus ngapain? Dan kayaknya dia nggak ngomong apa-apa ke Adelia. Dompetnya Rustam sempat ketinggalan dan Karina ngasihnya ke aku. Nah, waktu aku papasan sama Rustamnya, Rustam nggak bahas apa-apa, dia kayak buru-buru banget dari rumah Karina. Wah, berarti fix dong. Bener kan aku bilang, Ay. Berarti mereka benar ada apa-apa, Ay. Kita harus selidikin ini. Ya, kamu tenang aja, Ay. Aku bakal bantu selidikin ini. Aku cari tahu soal sales produknya Adelia. Waalaikumsalam. Ibu-ibu. Nih Adel, gue bawain pelanggan buat lu ya. Kalian tenang aja, perawatan di mari tuh nyaman ya. Bener pisan atunya apa kata Yeyen, kalian teh kudu percaya sama kita. Jadi kalian teh kudu percaya juga sama si Adelianya. Makasih ya ibu-ibu. Akhirnya salon Adel ini ada pelanggan lagi. Mana yang punya salon? Gua mau nagih hutang. Saya yang punya salon, saya nggak pernah ngutang sama siapapun, manapun. Lu punya hutang pinjol. Saya nggak pernah ngutang sama siapapun, kemanapun, apalagi pinjol, Pak. Kalau lu gak punya hutang, ngapain gua jauh-jauh kesini, ha? Lu bayar sekarang atau gua rusakin di barang-barang lu? Waduh, kagak bisa gitu dong. Cuy, takut. Gara-gara mana tuh jadi we para kalabur, karek dibawa ka dia mau perawatan atau sia teh. Emang bener lu punya utang pinjol? Adel nggak pernah ngutang. Adel nggak tahu ini nagih utang ke siapa. Yang jelas bukan Adel. Ini
Ada apa sih? Kok ibu-ibu pada keluar tadi? Ini Bang Bro, tiba preman dateng nagih utang pinjol sama si Adel. Dia kata dia kagak punya utang pinjol. Sebentar saya telepon Mas Rustam dulu ya. Gak usah banyak alasan, udah buruan bayar. Gua kebanyak mas, lu gak usah ikut campur. Kalau emang Mbak Adelia punya utang, mana buktinya? Mana buktinya? Gua gak sempet bawa berkas. Yang penting, dia jelas-jelas punya utang sama kita. Lu gak usah ikut campur. Kalau tuduhannya nggak bener gimana? Gua gak peduli. Berarti lu ngejak ribut sama gua. Masakan sih? Haling sih dijejak ku aing sih. Preman teu boga akhlak sih. Terima kasih ya Fahri. Kayak preman tadi nggak bener deh. Kalau emang Mbak pernah pinjol, pasti Ki bisa buktiin kan? Salonnya Adelia jadi rame gini sih? Kan harusnya sepi. Selamat pagi. Mana bayaran gua? Dih, ogah banget gue bayar lo. Kerjaan lo aja tuh gak bener ya. Gue suruh bikin tuh salon Adelia tuh sepi. Malah makin rame. Yang lu suruh, udah gua kerjain semua. Urusan dia mau buka kayak mau tutup kayak tuh salon, gua gak peduli. Bodo amat. Bodo amat juga gue. Oke. Lu bayar atau gue kasih tahu salon sebelah kalau lu udah nyuruh gue bikin onar di sana. Buruan. Buruan. Iya, gak usah teriak ya. Apaan sih? Aduh, jangan semua. Bukannya untung, malah rugi. Aduh, gimana dong? Karina? Maya, mau perawatan ya? Iya, ini mau hairstyling rambut sih, soalnya mau ketemu sama Dina tuh mau meeting. Tadi aku ke salon sebelah, ternyata rame banget full, jadi aku kesini aja deh, nggak apa-apa. Iya, duduk sini. Ya. Oke, yuk. Bentar ya. Di styling aja. Karina lo kamu kenapa? Ini kesetrum, aduh. Beneran kamu nggak apa-apa? Aman. Yaudah, lanjut yuk. Aku ke salon lain aja deh, kalau gitu kamu istirahat aja ya. Kasihan loh, itu tangan kamu itu pasti sakit banget ya. Enggak, maksudnya kamu istirahat aja gitu. Itu aku juga takut sih kalau misalnya pakai alat itu serem banget, soalnya nyetrum gitu. Aduh, ntar kalau misalnya rambut aku gimana, ntar tiba-tiba meledak gitu kan maksudnya. Udah kalau gitu aku permisi ya. Assalamualaikum. Aku tuh sebel banget tau gak sih, Mas? Masa salon aku tuh sepi banget, gak ada pelanggan sama sekali, Mas, datang. Mana coba? Halo? Ya, saya sudah lihat. Coba kamu bujuk lagi sama kliennya. Apa? Gak mau. Kenapa? Ailit. Ya udah, nanti saya telepon lagi ya. Mas, aku juga sebel banget ya, Mas. Bayangin tadi aku tuh kesetrum catokan, tau gak? Ya emang sih catokan aku tuh udah lama banget. Makanya kayaknya aku harus ganti deh. Mas, iya aku lagi ngomong ini. Aku tuh lagi kerja. Kepala aku tuh pusing karena perusahaan aku tuh mau bangkrut. Kamu juga nih ya, gak nepatin janji kamu. Orang suruh Adelia tutup salon, malah gak ditutup salonnya. Aku udah bilang sama kamu, gak bisa langsung. Kamu masih sayang sama Adelia? Hah? Mas, maksud kamu apa ya? Kamu tuh cuma mau mainin aku doang, hah? Aku cuma dijajin selingkuhan kamu, terus kamu cuma asik-asik doang gitu sama aku. Kok kamu ribet banget sih? Kalau kayak gini caranya, aku lebih baik pergi dari sini. Mas!
lagi. Mas, kenapa kamu tadi nggak angkat telepon aku sih, Mas? Tadi ada preman lo datang ke salon, tapi untung ada yang nolongin. Aku tuh sibuk kerja, kamu tahu sendiri kan? Mas, tapi sesibuk-sibuknya kamu seharusnya bisa dong baca dan balas chatnya. Mas, sini apa maksudnya, Mas? Kamu nggak kaget lihat ini, Mas? Kamu beneran selingkuh sama Karina, Mas? Iya. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, kenapa kamu tega lakuin ini sama aku, Mas? Kamu selingkuh sama Karina. Yang jelas-jelas Karina adalah saingan bisnis aku. Aku selingkuh bukan karena sama siapanya, tapi karena apanya. Karena apa? Karena kamu gak kasih aku anak. Kamu jadiin anak sebagai alasan. Aku capek sama pernikahan kita yang udah 3 tahun tapi kamu belum kasih aku anak. Gara-gara kamu sibuk kerja, kamu sibuk cari uang yang padahal udah aku penuhi. Kamu lihat, Mas. Kamu lihat ini foto pernikahan kita. Kamu bilang sama aku, kamu cinta sama aku. Ternyata semua omongan kamu dulu itu omong kosong. Kamu kira aku gak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga kita? Aku udah nyuruh kamu untuk tutup salon kamu. Tapi kamu gak mau. Dan sekarang, kamu bikin aku pusing karena masalah salon kamu. Omong kosong. Jangan pernah kamu cari-cari alasan untuk menutupi semua kelemahan kamu sebagai laki-laki. Seharusnya laki-laki itu yang bisa dipegang omongannya. Kamu janji sama aku, kamu bakal lupain masa lalu kamu. Tapi apa? Apa, Mas? Gak ada. Ngomong sama kamu emang gak ada ujungnya ya. Lebih baik aku pergi dari sini. Awas! Mas, aku belum selesai ngomong sama kamu, Mas. Halo? Apa? Klien kabur? Kenapa bisa? Kalau kayak gini caranya, perusahaan kita benar-benar bisa bangkrut. Ah! Mas, tolong, kita belum selesai ngomong, Mas. Ya Allah, aku harus gimana? Aku nggak bisa ngadepin ini sendirian, aku nggak sanggup. Halo, Assalamualaikum, Del. Ay, tolongin aku, Ay. Del, kamu kenapa, Del? Aku sama Mas Rustam. Del, mendingan kamu tenang dulu. Aku kesana ya, aku ke tempat kamu sekarang. Ya, Assalamualaikum. Aku gak nyangka Mas Rustam selingkuh sama Karina. Aku kira rumah tangga kami itu baik-baik aja. Dan Mas Rustam juga jarang banget mengungkit tentang anak. Aku pikir dia terima sama semuanya, Tapi kamu jangan sampai nyalain diri kamu sendiri ya, Del. Kamu belum dikaruniai anak, bukan kesalahan kamu, Del.
Allah udah ngatur ini semuanya untuk kamu. Aku nggak nyalahin diri aku sendiri. Aku percaya sama jalan yang Allah kasih buat aku. Tapi aku cuma gak nyangka aja kenapa Mas Rustam bisa ngelakuin ini sama aku. Sebenarnya aku udah dengar kabar ini dari Malik. Waktu itu Malik nemuin dompetnya Mas Rustam di rumahnya Karina yang ketinggalan. Ini aku harus ngomong sama Karina. Iya, aku paham, aku ngerti Del, tapi kamu omongin ini dengan kepala dingin ya. Tenangin dulu diri kamu, baru setelah itu kamu ngobrol sama Karina. Tadinya nggak mau bayar, bro. Enak aja udah nyuruh gue jadi debt collector pinjol. Giliran gue minta duit, kagak mau bayar. Ya gue ancam aja, kalau dia nggak mau bayar, gue bilangin ke orang-orang, kalau gue disuruh buat ngancam si Adelia. Iyalah. Mas, bener kan yang saya dengar barusan? Mas disuruh sama Karina buat ngancam Adelia. Bener kan, Mas? Sorry, beneran. Gue cuma disuruh doang sama Karina buat ngancam Adelia. Bener gitu. Kok bisa sih, Mas? Jahat banget. Wah, kebangetan loh, Mas. Apaan tuh? Hei, Mas! Kenapa sih? Udah, biarin aja. Itu orang udah ngancem-ngancem. Jadi yang penting kita udah tahu kebenarannya. Maksudnya? Aku juga habis nyari tahu ke salesnya Adelia yang biasa nganter produk ke Adelia. Ternyata hari ini dia nganternya dititipin dulu ke Karina. Kamu ngapain sih pakai kirim foto ke Adel? Mas, ya aku takut kehilangan kamu, Mas. Aku tuh cinta banget sama kamu. Aku pengen kamu tuh cepet-cepet pisah dari Adelia, makanya aku ngelakuin itu. Ya udah, lagian fotonya udah dikirimkan dan Adelia juga udah tahu. Jadi aku pasti akan cerai sama Adel. Setelah apa yang terjadi, kamu masih berani kesini, Mas? Gak tau diri. Gara-gara kamu rumah tangga aku jadi hancur, tau gak? Adel, lepas! Adel! Apaan sih, Mas? Kamu gak usah salahin Karina ya. Bagaimanapun, aku akan cerai sama kamu. Aduh, apaan sih? Pergi sana. Lepasin. Del, aku bantu. Karina, kamu tuh keterlaluan ya. Kamu juga Rustam. Bukannya kamu belain istri kamu, malah belain selingkuhan kamu. Astagfirullahaladzim, lu mak dirodok bener lu ya. Jadi selama ini lu tuh selingkuh sama Karina. Lu lihat tuh muka bini lu. Hah? Kurang apa dia coba? Bener. Saya udah ketemu sama debt collector yang dibayar sama Karina. Ternyata dia preman. Dia yang ngancam Adelia supaya salonnya tutup. Saya juga udah ketemu sama sales produk salon Adelia yang bikin warga iritasi. Sebelum nyampe ke salon, ternyata Karina minta dititipin dulu sama Karina. Tapi bukan Karina yang serahin semua produk itu. Aku temuin produk itu udah ada di depan pintu salon. Waduh. Jadi sebelum lu taruh di depan pintu salonnya Adelia, lu apain dulu tuh produk? Hah? Lu oplos dulu? Karina, bener yang mereka tuduhkan. Selama ini kamu yang udah lakuin semua itu. Ini termasuk tindak kriminal loh. Kamu bisa dilaporin polisi, Karina.
kalau di sini. Diam, jangan dekat. Karina jangan gerak. Jangan dekat. Karina hati-hati. Turun ya, Karina turun ya. Pegangan yang kuat ya. Klik. Kamu jangan banyak gerak, Karina. Karina jangan banyak gerak, Karina. Astagfirullahaladzim. Aku di mana? Kamu siapa? Jangan mendekat. Jangan. Aduh, sakit banget. Untung kamu masih dikasih nyawak 2, Kak. Kalau enggak, akan sia-sia dong apa yang terjadi kalau kamu nggak akan pernah bisa bersatu dengan Mas Rustam. Oh iya, aku juga belum kasih tahu ya sama kamu. Aku akan ceraikan Mas Rustam. Mas Rustam, sakit banget semua badan aku. Ini pala aku juga. Aduh, pala aku sakit banget, Mas. Aku udah bayar semua tagihan rumah sakit. Jadi mulai hari ini, aku harap kita nggak usah ketemu lagi. Maksud kamu? Adel, aku tahu aku banyak banget kesalahan aku sama kamu. Tapi aku baru sadar kalau hanya kamu yang selalu ada untuk aku. Aku harap kamu bisa kasih aku kesempatan lagi ya. Aku bakal kasih kamu kesempatan kedua. Kalau emang kamu itu langsung minta maaf sama aku pada saat aku tahu tentang perselingkuhan kalian berdua. Tapi sekarang kesempatan itu udah gak ada. Di waktu kamu ninggalin aku pada malam itu, Mas. Sekarang, kamu harus tobat. Kalau enggak, hidup kamu akan terus menyedihkan seperti ini. Mas Rustam, Mas. Au, ya Allah, Karina. Aduh. Karina. Nggak usah bantuin. Nggak butuh. Benar yang Adel bilang. Segeralah kamu bertaubat. Nggak usah deh nasihatin gue. Udah pergi sana.